aku persiapan data dulu sama tap-tap layar dulu ya teman-teman. Ini tap-tap layar. Sedikit di sini, jadi hanya 6 orang yang tap layar berarti. Nggak apa-apa, nanti lama kelamaan makanya disuruh tap layar, ya kan? Nanti kan ini kan meningkat tuh, yang di atas itu 7,6K, yang di bawahnya namanya Bapak itu meningkat. Kalau meningkat banyak yang nonton nanti, makanya suruh tap layar. Yang nonton di tempat saya ini 20, di sana Pak Rian seberapa? 150. Banyak. Belum banyak itu, nanti biar ribuan itu kalau Bapak tap layar terus. Oke. Tap layar aja teman-teman, ini kan masih pemanasan dulu, kita nggak langsung mulai dulu ya, sabar. Santai dulu kita. Oke teman-teman, silakan tap layar ya. Tap layar. Ya kalau sama Pak Nover ini diskusi santun teman-teman, saya tahu beliau gitu loh. Oke, thank you Pak Rian saya. Iya, kita di sini nggak cari kalah menang, cuman kita bentar ya. Oke, di tap layar teman, tap layar. Ini temanya adalah Yesus adalah Allah semua orang. Bani Israel diminta oleh Pak Nover ya. Itu Pedang. Firman itu kan pedang bermata dua. Ya bolehlah. Oke, ready ya. Ini setelah ini kita ini kan tinggal 1 menit lagi nih. Tunggu bentar, tinggal 1 menit 11 detik ini loh. Waktunya tuh. Sabar. Nanti boleh Pak Nover dulu yang berargumen, nanti saya tanggapi gitu aja ya. Ya, oke, itu bagusnya. Jadi saya sampaikan, nanti Pak Ardiansa membantah saya. Ya, siap Pak, siap. Gimana? Udah ready? Oke. Oke, silakan Pak Nover, kita kasih dulu tepuk tangan untuk Pak Nover untuk bernarasi. Yesus adalah Allah semua orang, tema yang diangkat oleh Bapak Nover. Mantap. Oke, terima kasih. Sudah ya Pak ya? Oke, terima kasih silakan. Pak Ardiansa. Bisa ada kesempatan ya untuk berdialog ya. Jadi sampai saat ini saya tetap menjelaskan ya dan menerangkan bahwa Yesus itu adalah Allah semua orang. Sudah terbukti bahwa Yesus itu adalah Allah semua orang. Yang pertama, Yesus itu disembah. Itu satu poin dulu. Jadi bahwasannya Yesus itu disembah bisa kita lihat di dalam banyak ayat ini ya teman-teman ya. Matius 2 ayat 11, Matius 9 ayat 18. Ya, yang penting banyak sekali ayatnya. Nanti kecuali nanti Pak Ardiansa minta saya di mana ayat-ayat itu bahwa Yesus itu disembah. Artinya begini. Waktu Yesus itu dicobai di padang gurun, dia dicobai oleh iblis dan Yesus berkata di sana, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Di sini Yesus menekankan dalam natur manusianya bahwa yang disembah itu hanya Allah. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa Yesus tidak menyuruh sembahlah aku? Karena dia berbicara dalam natur manusia. Orang Kristen itu, orang Kristen sejati percaya Yesus itu satu pribadi dua natur ya. Natur ilahi dengan natur manusia. Jadi kami menyembah Yesus bahwa dia itu adalah Allah. Ya, dan kemudian kalau dia bukan Allah, andainya misalnya dia hanya manusia, ketika dia disembah, dia pasti menolak. Contohnya seperti Petrus. Petrus ketika dia datang di rumah Kornelius, Kornelius itu menyembah dia dan Petrus menolak. Petrus tidak menerima penyembahan itu karena dia adalah manusia. Contohnya bentar kawan-kawan, di dalam kisah 10, kisah Rasul pasal 10 ayat 25 sampai 26.
Di situ dikatakan ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah. Kata menyembah di situ proskuneo. Ya, dia proskuneo Petrus atau dia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Jadi karena Petrus ini hanya manusia, dia tidak berani menerima penyembahan itu atau proskuneo itu, dia menolak. Nah, begitu juga malaikat. Malaikat pun tidak menerima proskuneo. Contohnya di dalam Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Ya, intinya di sana bahwa Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos itu dia mendapat penglihatan, dan setelah dia mendapat penglihatan itu, ia tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu. Dan kemudian intinya di sana malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian. Ya, malaikat itu berkata, proskuneo Allah, atau sembahlah Allah. Jadi malaikat tidak boleh disembah, apalagi manusia tidak boleh disembah. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus itu bukan Allah, kenapa dia menerima penyembahan? Padahal dia sendiri mengatakan ketika dia dicobai, sembahlah Allah dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ya. Jadi bukti bahwa Yesus itu adalah Allah, poin pertama, dia menerima penyembahan. Itu. Ya, udah Pak? Pak Ardiansa. Siap, terima kasih. Tap layar teman-teman. Ini berhubung nggak pakai waktu ya, tap layar dulu. Kembali, sorry. Nah ini maksud saya. Ya, oke baik. Biar diskusinya interaktif gitu kan. Bapak mengatakan di Matius 2 nomor 11 tadi, ini aku udah catat nih. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yang pertama, Yesus adalah Allah. Jangan sampai Bapak nggak sepakat dengan kata Allah di situ. Kita sepakat dulu, Pak. Kita sepakat dulu. Allah itu etimologinya dari bahasa apa? Kita sepakat dulu, baru kita masuk ke Matius 2 nomor 11, Lukas berapa ini? 4 nomor 8, Wahyu 22 nomor 9, seperti yang Bapak jelaskan tadi kan. Saya catat semua ini. Saya catat setiap perkataan Bapak, saya selalu catat, Pak. Ya, meskipun nggak semua lah ya. Meskipun nggak semua ya, poin-poinnya aja lah. Kita sepakat dulu, Pak. Allah ini etimologinya itu dari bahasa apa? Silakan. Iya, jadi begini, kalau ditanya etimologi Allah itu dari bahasa apa, kalau bisa kita konsisten, saya pakai apa adanya yang tertulis dalam Alkitab lah. Kalau menanyakan itu nanti banyak sekali persoalannya itu ya. Yang penting seperti yang tertulis dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, Pak Ardiansa. Oke, udah? Gantian ya? Iya, udah. Oke, baik. Yang pertama, Pak. Yang pertama, kita Bapak tidak pernah mengenal kata Allah. Itu yang pertama. Kedua, kita Bapak menggunakan kata theos dan kyrios. Tidak pernah digunakan sama sekali kata Allah. Kenapa? Mohon maaf, begini, Pak. Karena nama Allah atau yang kami sebut sebagai Allah itu adalah nama Tuhan kami. Nama Tuhan kami. Jadi jangan sampai dicederai nama Tuhannya teman-teman Muslim, Pak. Jangan sampai. Sama halnya dengan saya juga tidak mau menganggap Yesus ini adalah gelar. Misal begini, jangan sampai kita menganggap Yesus itu adalah gelar gitu kan. Jangan, karena Yesus adalah nama. Sama, Allah itu adalah nama. Saya buktikan dulu ya. Nih, menurut saya akan buktikan secara umum dan juga saya akan buktikan secara kekristenan, Pak. Oke? Saya akan buktikan. Saya pakai data ya. Kita pakai data. Sebentar, saya buka data dulu, Pak. Oke, kita akan buka di sini. Saya akan balik kamera dulu, Pak. Oke, kita balik di sini. Putar kamera. Baik, saya akan tunjukkan kepada Pak Nover. Yang pertama,
Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Allah yang Anda gunakan di kitab Anda, Allah etimologinya dari bahasa Arab, Pak, ternyata. Ternyata LAI mengambil dari bahasa Arab. Etimologi dari bahasa Arab. Ini kenyataan, ini bukan pelintiran saya. Bapak juga bisa buka di website ini kbbi.kemendikbud.go.id. Kemudian Allah ternyata adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Definisinya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama, Pak, bukan gelar. Jadi Allah nggak bisa dijadikan gelar, nggak bisa. Kenapa? Ini saya punya data nih. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Oh, Ardiansah, itu kan dari kekristenan Arab. Baik, kita buka kekristenan Arab, Pak, sekarang. Nah, kita buka dari kekristenan Arab sekarang ya. Kita harus sepakat di sini dulu. Kenapa? Karena kalau sampai kita nggak sepakat di sini, kita nggak akan jalan nanti. Kita harus sepakat dulu. Oke, tunggu bentar. Nah, ini saya akan buka dari kekristenan Arab dan juga dari kamus yang lain juga lah ya, bisa lah ya. Mana ini? Nah, ini. Oke. Ini saya punya dari kamus Oxford Learner Dictionaries. Ini kamus Oxford, Pak. Di dunia ini nggak ada yang nggak kenal kamus Oxford, nggak ada. Nggak ada yang nggak tahu Oxford itu apa, nggak ada. Menurut kamus Oxford, kamus umum, bukan kamus punyanya Islam, Allah, the name of God among Muslim, Tuhannya umat Islam, Pak. Nama Tuhan umat Islam, kepemilikan Islam nih. Nama, Pak, bukan gelar. Jadi kalau Bapak Yesus adalah Allah, mohon maaf, berarti Allah Anda gunakan sebagai gelar. Oh, itu nggak fair, Pak. Ya, ini Allah, the name of God among Muslim, terlihat jelas di sini, Pak. Menurut kamus Oxford, kita sekarang ke kekristenan Arab sendiri, Pak. Kita sekarang ke kekristenan Arab ya. Kita langsung lari ke Kristen Arab. santotakla.org. Silakan kalau mau di screenshot teman-teman yang barangkali punya pengen referensi, mungkin Pak Nover juga butuh, silakan. st-takla.org ini adalah Kristen Koptik Arab. Ya, Kristen Koptik Arab. Nih, kalau nggak percaya, aku buktikan ya. Aku translate. Tenang aja, kita translate nanti teman-teman ya. Kita translate nih. Kita akan cek ini. Tuh, Santo Takla Arabic Bible. Nih Pak, Santo Takla Arabic Bible Dictionary. Arabic Bible, Pak, Bible Arab. Ya, udah jelas ya. Santo Takla.org adalah Arabic Bible, Bible Arab. Apa yang dikatakan di sini? Nih, ada tertulis Allah. Di sini dijelaskan apa? Allah hada ismu al-ilah khaliqul jami'al kainat. Allah adalah, ini adalah nama Tuhan. Nama, Pak. Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan. Kita akan cek ini. Kita akan copy paste. Ya, kita akan salin. Kita translate Arab ke mana ya? Arab ke Indonesia. Oke? Tempel. Nih Pak, hada ismu al-ilah. Ini adalah nama Tuhan. Nama, Pak. Ternyata orang Kristen Arab mengakui bahwasanya Allah itu adalah nama Tuhan. Bukan gelar Tuhan, bukan. Nama Tuhan Bapak kan Yesus. Bukan Allah gitu loh. Ini yang pertama akan saya buktikan kepada Bapak bahwasanya Allah itu adalah nama Tuhan. Dan saya masih punya banyak, Pak. Saya masih punya banyak. Salah satunya Kamus Al-Munjid. Kamus Al-Munjid itu adalah kamus yang diciptakan oleh Louis Makhlouf Al-Yasu'i. Louis Makhlouf Al-Yasu'i itu siapa? Kita cek. Louis Makhlouf, kita cek ya.
itu adalah orang Kristen ya teman-teman. Louis Makluf nih ya, Louis Makluf al-Yasu'i ini adalah orang Kristen. Kita cek Louis Makluf al-Yasu'i. Louis Makluf al-Yasu'i. Kita cek di sini. Siapa dia? Tuh. Mana ini? FR ini apa? Frater ya Pak ya? Frater Louis Makluf al-Yasu'i, orang Kristen ini Pak. Menurut Louis Makluf al-Yasu'i, menurut beliau, nih saya ada kamusnya, kamus bahasa Arab. Jadi beliau itu adalah Kristen Arab Pak, Kristen Arab beliau. Kita cek di sini. Menurut dia, kamus bahasa Arab, nih, kamus Al-Munjid Louis Makluf al-Yasu'i. Kita buka di sini. Kita buka teman-teman, sabar. Teman-teman tap layar ya, tap layar ya teman-teman. Ini 100k dong. Ini masih 51k nih teman-teman ya. Minta tolong di 100k. Oke, thank you teman-teman. Oke. Mana ini? Kok nggak bisa dibuka? Bentar ya. Ini. Aduh. Udah kebuka. Nah ini ya. Nah ini teman-teman ya. Kata Louis Makluf al-Yasu'i, Allah ismul dzat al-wajibul wujud. Nama Pak. Kata orang Kristen sendiri, ini adalah kamus yang dibuat oleh orang Kristen, namanya Louis Makluf al-Yasu'i. Dia katakan Allah adalah siapa? Ismul dzat al-wajibul wujud. Nama zat yang wajib ada. Nama Pak. Ismu itu nama. Jadi oke ya, itu menurut orang Kristen sendiri ya. Saya juga bisa buktikan menurut orang Kristen di Indonesia Pak. Tapi nanti terlalu panjang. Silakan saya kembalikan ke Pak Nover dulu. Silakan Pak. Oke. Tinggi Pak Ardiansa. Daripada kepanjangan nggak enak juga ya kan? Pak Ardiansa, saya hanya menghargai Pak Ardiansa ketika menjelaskan etimologi kata Allah itu dari bahasa Arab, ya itu enggak apa-apa. Tapi begini Pak Ardiansa, fokus saya itu begini. Bukan di etimologi Allah itu, walaupun ada kaitannya, memang itu sangat penting sekali ya. Tetapi ilmu saya dalam mengikuti itu tidak siap. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Ya, jadi yang makanya sebenarnya gini Pak Ardiansa, ya. Saya mengharapkan sekali ya kita mendiskusikan bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Oke, lalu kalau kemudian Pak Ardiansa bilang, oh Yesus itu bukan Allah, atau bukan itu pun, tapi kata Allah yang dipermasalahkan sekarang. Makanya saya gimana ini mau melanjutkan diskusi ini? Gini aja. Kita sudah masuk kepada kata Allah. Gini aja. Kalau Yesus adalah Tuhan, kita lanjut, nggak usah bahas kata Allah. Oh enggak, tapi gini loh Pak, nggak mungkin saya tidak pakai kata Allah kecuali kalau di sini belum ada tulisan Allah, kan begitu? Ini kan sudah sah. Sudah sah ini. Ini kan iya, lembaga yang sudah sah. Ini loh. Iya gini loh. LAI sendiri mengakui bahwasanya kata Allah yang mereka dapat itu karena pengaruh Islam, Mbak. LAI sendiri mengakui dalam bukunya, judulnya adalah Mengikuti Jejak Ledeker, yang sekarang belum saya bawa. Ada, saya punya di rumah, saya di kos-kosan ini, bukan di rumah. Jadi LAI secara tegas mengakui Pak, LAI mengakui secara tegas kata Allah yang diambil di dalam Alkitab itu adalah karena pengaruh Islam Pak.
pengaruh Islam. Ya, oke, gini aja. Enggak apa-apa kalau memang itu temuannya. Saya pun tidak mempermasalahkan itu, bukan dalam arti saya membenarkan itu, karena saya belum benar-benar masuk di situ untuk mengkaji, mengobservasi apakah itu benar atau salah. Karena fokus dialog kita ini yang saya harapkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Kan kita tadi sudah sepakat, Pak Ardiansyah. Iya, saya sepakat juga, Pak. Saya sepakat juga membahas Yesus adalah Allah atau bukan, kan begitu. Iya. Nah, yang jadi masalah, Allah itu adalah, saya luruskan dulu, Allah itu adalah nama Tuhan kami, gitu loh. Nama Tuhan umat Islam, gitu loh. Nah, kalau diambil berarti Yesus adalah Tuhannya umat Islam, gitu, atau gimana? Ya enggak, artinya gini loh. Saya mengatakan kata Allah, ya, Allah yang kami kenal berdasarkan Alkitab kami, bukan Allah yang kami kenal berdasarkan Quran. Makanya kalau di kitab jadi Bapak, mestinya Pak Ardiansyah harus memahami pola pikir saya ketika saya menggunakan kata Allah. Berarti baik, Pak Ardiansyah membantah itu. Oh, kalau Yesus itu benar-benar Allah, ini. Nah, kan kalau itu yang saya gini Pak, tadi. di dalam original teks kitab Anda itu nggak ada pernah tertulis Allah. Original teks ya, itu nggak ada tertulis Allah. Yang ada itu Theos, Pak, sama Kurios, sama Kyrios. Itu tertulis. Ada itu. Saya buktikan ya. Saya buktikan nih. Ya, anda usah buktikan. Saya udah tahu. Nah, terus? Tapi kalau begitu nanti berubah dialog kita. Bukan masalah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Berarti dialog original teks, menganalisa original teks, atau etimologi kata Allah dan lain sebagainya. Nah, saya malas sekali kalau dialog di sana seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi gini loh. Kalau memang Bapak tetap kekeh menggunakan kata Allah, berarti Bapak menggunakan Tuhannya umat Islam, gitu loh. Oh enggak, makanya begitu. Itu kan semacam enggak apa-apa pandangan Pak Ardiansyah dari sana. Tetapi seharusnya Pak Ardiansyah memahami saya, posisi saya ini sebenarnya seperti yang saya katakan, saya menggunakan kata Allah bukan berdasarkan Alkitab orang lain atau agama lain. Tetapi saya menggunakan kata Allah itu berdasarkan Alkitab saya yang saya imani. Dan Allah yang ada di dalam pemikiran saya itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi saya rasa arah itu aja sudah dipahami ya. Mari kita dialog. Karena selama ini kan teman-teman Muslim tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah, lalu memberikan bantahan dengan banyak ayat dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya maksud. Ayo kita dialog di situ. Karena gini Pak, karena dalam original teks kitab Anda nggak ada kata Allah, itu yang jadi masalah. LAI itu menerjemahkan kata Allah itu, Pak. Itu karena nyomot dari Islam, gitu loh, Pak. Itu yang jadi masalah besar begini, Pak. Gini yang jadi masalah besar, Pak. Gini. Kami umat Islam itu sangat siap rela mati gara-gara nama itu, Pak. Itu gara-gara nama itu. Jadi gini aja Pak Ardiansyah, gini aja bro. Kalau Yesus adalah Tuhan, kalau Yesus adalah Tuhan semua orang, baru kita bisa diskusinya. Tapi kalau Anda bisa diskusi kata Allah, kalau Anda menggunakan kata Allah, kita bongkar dulu kata Allah ini dari mana. Ternyata Allah itu adalah nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Kalau Bapak menempatkan Yesus adalah Allah, berarti Yesus masuknya bergelar Allah kan? Betul kan? Karena bagi kami pun kata Allah itu sebenarnya itu bukan gelar, tetapi itu menunjuk pada sesembahan. Nah, jadi begini aja Pak Ardiansyah, ini sahabatku. Harusnya dari tadi misalnya Pak Ardiansyah berpikir apakah memang siap dialog sama saya tentang Yesus adalah Allah atau tidak. Kalau kemudian Pak Ardiansyah sangat siap, Pak. Menggiring kita mengalihkan apa itu kita harus membahas etimologi kata Allah itu, saya tidak mau, tetapi saya kurang mampu dalam hal itu. Oke, berarti gini aja deh, biar sama-sama jalan. Kata nggak usah pakai nama Tuhan kami. Tetap aja Yesus adalah Tuhan, gitu aja secara umum tuh. Kalau Pak Nover menggunakan kata Allah, loh, kalau saya sampai menyetujui Pak, Yesus adalah Allah, auto kafir saya Pak. Naudzubillahi min dzalik.
Saya nggak pernah maksudnya gini menyetujui. juga, Pak Ardiansyah. Ya makanya dalam tema ini saya ingin membuktikan kepada Bapak, Yesus itu bukan Allah gitu loh. Saya ingin membuktikan Ya, itu. jadi artinya begini, tidak mungkin saya tidak menggunakan kata Allah, ya kecuali kalau saya tidak mengimani apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Alkitab yang saya pakai ini gitu loh. Ya itu salah, Pak. Kalau Itu Anda, salah. kalau misalnya Pak Ardiansyah membantah ini berdasarkan bahasa-bahasa original teks, etimologi kata Allah, itu lain, itu lain. Jadi saya mau kita berdialog pakai ini aja, LAI, nggak usah pakai bahasa-bahasa itu tadi. Saya paling nggak suka belajar bahasa asing. Maksud saya gini loh Pak, ya nggak apa-apa kita diskusi, kita diskusi. Kan tadi kan udah janji ya kan saya kan. Maksud saya gini, kalau Bapak memaksakan ada kata Allah di situ, berarti Bapak memaksa saya jadi orang kafir. Bapak memaksa saya harus mengimani Yesus adalah Allah. Padahal Yesus itu bukan Allah, bukan Allah. Saya bisa buktikan, bisa. Misal, begini. Bapak tadi kan mengatakan di ini ya kita masuk ya. Ini ya kita masuk ya. Oke. Nah, itu Di dia. Matius 2 nomor 11. Oke, kita masuk dulu di mana Yesus mengatakan dia Allah. Nah, itu dulu deh. Di mana pengakuan Yesus, ingat Pak. Gini Pak. Pengakuan terkuat itu dari Yesus, dari Matius, dari Lukas, dari Yohanes atau dari Petrus. Yang mana pengakuan paling bisa terkuat, paling bisa dipercaya di antara 5 ini? Apakah Yesus, Matius, Lukas, Yohanes atau Markus? Di antara 5 ini yang mana yang paling bisa Bapak percaya? Paling kuat. Paling ya, yang saya tanyakan tuh paling. Yang saya tanyakan paling, Nggak Pak. bisa, Pak. Iya. Kalau misalnya yang paling itu berarti ada penilaian, oh ini. Tapi bagi saya semua itu terkuat. Berarti narasi Matius dengan narasi Yesus itu sama ya? Derajatnya sama ya? Yesus itu adalah Allah. Iya. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan gini, narasi yang keluar dari mulut Matius dengan narasi yang keluar dari mulut Yesus itu derajatnya sama ya? Iya dong, sama Pak, sama. Oh, berarti Matius juga Tuhan maksudnya? Enggak. Loh, Apa yang gimana mereka sih, Bapak tuliskan ini? itu Pak Ardiansyah, gini loh Pak Ardiansyah. Apa yang mereka tuliskan itu berdasarkan ilham Roh Kudus, kan begitu. iya. Yang dianggap Tuhan Matius atau Yesus? Ya Yesusnya lah. Nah, ya Yesus kan. Berarti Yesus ini adalah otoritas tertinggi gitu loh. Iya memang betul. Nah, itu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak, di mana ada pengakuan dari otoritas tertinggi yaitu Yesus, di mana ada pengakuan bahwasanya dia adalah Allah? Di mana, Pak? Semua Silakan. yang terungkap di dalam Alkitab itu yang ditulis oleh para penulis itu terkuat semua. Ya, Tidak ada istilah ini lebih rendah, ini lebih kuat, enggak. Bukan itu. sama. Bukan. Pertanyaan saya gini. Di mana otoritas tertinggi Bapak mengatakan otoritas tertinggi kan Yesus. Di mana Yesus sendiri mengatakan dia, Yesus, itu adalah Allah gitu loh. Sama, semua sama Pak Ardiansyah, sama. Iya, di mana ayatnya, Pak? Yesus mengatakan dia adalah Allah. Di mana ayatnya? Silakan. Kalau Yesus tidak mengatakan dia adalah Allah, apakah dia bukan Allah? Tunggu, jangan ke situ dulu. Kasih saya ayatnya dulu. Di mana Yesus mengatakan dia adalah Allah. Silakan. Kasih saya ayat, Pak. Kasih saya ayat Memang dulu. Yesus itu sudah membuktikan bahwa dia itu adalah Allah loh. Mati kita. Iya Pak, itu kan menurut keimanan Bapak nggak apa-apa. Saya nggak berganggu itu. Iya. Maksud saya begini loh. Di mana Yesus otoritas tertinggi kan? Otoritas tertinggi Yesus, bukan Matius, bukan Lukas. Karena otoritas tertinggi itu Yesus gitu loh. Yang saya tanyakan, di mana otoritas tertinggi yang kita bahas ini, yang Yesus yang kita bahas. Di mana Yesus
mengaku bahwasanya dia, Yesus, itu adalah Allah. Tunjukkan ayatnya dulu baru kita bahas. Nah, silakan. Iya, saya mengerti. Artinya kata-kata yang keluar dari ucapan Yesus itu sendiri. Artinya dia berteriak, loh aku Allah. Itu kan yang Pak Ardian harapkan. Enggak apa-apa meskipun dicatat Matius, dicatat Markus, dicatat Lukas, dicatat Yohanes, enggak apa-apa. Asal yang warna merah. Kan kalau yang warna merah itu perkataan Yesus, betul kan? Baik. Nah, Oke. silakan. Bentar, saya kasih ya. Ya, gitu dong. Mantap. Itu dong. Sebentar saudara-saudara. Ya, silakan. Mod ini. Teman-teman tap layar ya. Ini masih 121K loh. Belum 200K loh, teman-teman. Tap layar minta tolong ya, teman-teman ya. Jangan lupa love orange-nya, teman-teman. Love orange-nya diklik ya. Sponsor dulu dong, Pak Sword juga sponsor dulu sama penontonnya Pak Sword di bawah dong. Suruh tap layar kayak apa kayak gitu. Suruh belikan nasi goreng kayak apa kayak. Tetap layar ya. Ini penonton saya udah 268. Wih, mantap. Mantap. Silakan Pak Ardiansa ya. Setidaknya ada dari salah satu mereka itu Yohanes atau apa siapa kan? Matius. Ya. Di mana, Pak? Silakan buka 1 Yohanes 5 ayat 20 Pak Ardiansa. 1 Yohanes 5. Saya buka ya. 1 Yohanes 5 nomor 20. Ayat 20. Itu yang ngomong Yesus. Loh, kan tadi katanya kan ya setidaknya pengakuan dari yang menulis itu. Ya, Misalnya maksud saya gini loh. Maksud saya gini, perkataan Yesus yang ditulis oleh Yohanes itu loh. Ini perkataan Yesus yang ditulis Yohanes. Ya, memang bukan perkataan langsung dari Yesus, tetapi baca dulu. Iya, saya baca. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anak-anak Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah. Pertanyaan saya, yang mengatakan yang dimaksud dia itu apakah kata ganti orang pertama, orang kedua atau orang ketiga, Pak? Pak. Dia. Sebentar dulu, Pak. Sebentar dulu ada tarik apa nih? Potongan pusle. Jangan. Apa itu? Jangan. Apa itu? Semacam apa ini loh? Verifikasi. Tarik itu apa namanya? Verifikasi. Ditarik. Verifikasi sebentar ya. Enggak tulisannya apa? Oh, ditarik ke samping itu. Iya. Ya, tarik ke samping, Pak. Tarik ke samping dulu. Doubling ya? Enggak ya? Sekarang udah enggak ya? Puzzle ya, Pak? Iya, puzzle. Nah, ya. Mantap. Oke. Udah? Ya, jadi itu. Udah, Pak? Oke, saya baca lagi ya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia, pertanyaan saya, dia DIEA itu kata ganti orang keberapa, Pak? Maksudnya? Iya, dia itu kan pronomina, betul kan? Dia itu kata ganti orang keberapa? Ya, kata ganti orang ke berapa itu? Ketiga. Ya memang Yesus, bukan Yesus sendiri yang bicara. Nah, itulah. Oke, nggak apa-apa. Ya. Saya hargai nggak apa-apa. Tapi begini Pak Ardiansa, begini. Tidak ada di sepanjang Alkitab itu Aduh. Jangan marah-marah, Pak. Kasihan, Pak. Diam dulu kalian itu. Enggak apa-apa, enggak kedengeran kok, Pak. Enggak apa-apa, enggak kedengeran kok. Aman, enggak apa-apa.
Aman, Ini nggak apa-apa. anak-anak ini ribut mereka. Iya, ya nggak apa-apa, Jadi, nggak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa. Mereka. Jadi memang tidak ada ya ucapan dari Yesus itu sendiri aku Allah. Enggak ada. Oke, Tapi aku itu saya tidak ada. hargai. Luar biasa. Nah, jadi oke, baik. Bukan berarti kalau Yesus tidak ada ucapan seperti itu, dia bukan Allah, karena dia sudah membuktikan sendiri apa yang dia lakukan bahwa dia itu adalah Allah. Dan setiap orang ya melihat bahwa Yesus itu adalah Allah dan mereka menyembah dia, dan itu adalah salah satu poin tadi bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu artinya. Oke, baik. Saya tanggapi Iya, ya, Pak kan? ya. Dia Saya disembah. tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Kok mantul-mantul? Dubbing suara saya. Mantul-mantul. Dubbing suara saya. Halo. Halo. Cek. Ya. Cek. Nah, udah aman ya. Oke. Bapak menyatakan 1 Yohanes 5 nomor 20. Teman-teman dan Pak Sword, di situ tertulis dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oke, kita ambil kesimpulan bahwasanya Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Waduh, mantul-mantul lagi. Mantul-mantul. Coba Atau bagaimana? Saya mute ya. Enggak usah di-mute, enggak apa-apa. Coba. Enggak usah di-mute, aman-aman. Coba aman ya. Cek aman ya. Oke, aman. Oke, aman ya. Jadi ternyata keyakinan Yesus itu adalah Allah itu bukan bersumber dari Yesus itu sendiri, teman-teman, dan sudah diakui oleh Pak Nover atau Pak Sword. Yesus itu adalah Allah ternyata berasal dari perkataan orang di luar Yesus, yaitu adalah di sini tertulis Yohanes. Nggak apa-apa, kita hargai karena itu adalah iman mereka, kan begitu ya Pak ya, gitu ya Pak ya. Oke, saya ya. Kalian silakan. Ya, itu tadi saya akui bahwa itu memang tidak pernah ada dari mulut Yesus sendiri aku Allah. Tetapi ingat dua hal ya, bahwa Yesus itu sudah membuktikan bahwa dia adalah Allah, dan apa yang sudah dituliskan oleh penulis Alkitab itu dari Allah itu sendiri. Karena itu adalah ilham Roh Kudus itu sendiri. Oke. Maksudnya penulis Alkitab itu Ya, diilhami oleh Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu kan Allah. Jadi sama halnya bahwasannya itu adalah pernyataan Allah itu sendiri. Ya kan begitu? Oke. Nah, baik. kan? Jadi saya serba salah ini teman, karena Pak Nover baik sih orangnya. Saya serba salah loh. Karena orangnya baik gitu loh. Kalau Pak Nover orangnya nggak baik, dari tadi udah saya gas gitu loh. Tapi berhubung Pak Nover baik, saya mikir-mikir dulu harus gimana. Karena beliau sopan, teman-teman ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Mantap ini Pak Nover. Oke, thank you. Ya. Karena beliau sopan gitu loh. Beliau sopan. Oke, kita nggak ada masalah ya. Kita baca dulu ya di sini ya. Autos estin Theos. Oke, nggak ada masalah. Jadi kepercayaan Yesus adalah Allah. Dicatat teman-teman di bawah, kepercayaan dan keyakinan Yesus adalah Allah bukan bersumber dari otoritas tertingginya Pak Nover ternyata. Siapa otoritas tertinggi Pak Nover? Yesus itu sendiri. Jadi bukan bersumber dari Yesus itu sendiri, tapi bersumber dari orang lain, yaitu Yohanes, penulis kitab. Kita nggak ada masalah. Dan kalau Pak Nover mengatakan penulis kitab itu diilhami Roh Kudus, saya sebenarnya mau lari ke situ, cuman nanti terlalu lebar. Saya paham arahnya gitu loh. Biar kita fokus di satu tema aja. Nanti kalau saya buktikan antara Codex Sinaiticus dan Vaticanus nanti terlalu jauh kan. Gak enak juga ya. Terlalu jauh. Karena gini, karena penulis Sinaiticus dengan penulis Vaticanus sama-sama diilhami Roh Kudus, tapi tulisannya nggak sama. Lah itu jadi masalah nanti. Jadi makanya saya nggak mau lari ke situ teman-teman. Ya saya hanya fokus di sini. Kita hargai Pak Nover. Oke, berarti Yesus adalah Allah itu bersumber dari salah satunya Yohanes, betul ya Pak ya? Oke. Terus kemudian penyembahan. Nah, kita ke penyembahan sekarang Pak. Tadi kan Bapak mengatakan proskuneo kan gitu kan?
Yes. Oke. Apa arti sembah, Pak? Nah, silakan. Sembah Nah, itu bahasa tadi Indonesia saya ya. udah kasih. Sembah SEMBAH, sembah dalam definisi bahasa Indonesia itu apa, Pak? Silakan. Itu apa, Pak? Silakan. Menyembah ya kan, menyembah, menaruh, memberikan penghormatan, menyembah sebagai Allah, ya itu dia menyembah. Enggak, jangan dikarang sendiri, Pak. Coba ditunjukkan, Pak. Jangan dikarang sendiri, Bapak ngarang. Coba dibuka dulu kamus. Salah satu contohnya gitu loh, Pak Ardiansa. Salah satu contohnya gini loh. Ketika orang Majus datang menyembah kepada Yesus, mereka memberikan persembahan, mereka itu kan wujud, itu kan sebagai wujud bahwa mereka itu percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi mereka menyembah kepada Yesus, ya kan? Nah, jadi kalau ditanya penyembahan itu, memang penyembahan itu hanya diberikan kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada manusia. Oke, apa bedanya menyembah? Apa beda? Gini, Pak, kita sepakat dulu definisi menyembah ya. Nih saya buka ya datanya ya, definisi menyembah ya. Saya buka datanya. Menyembah nih. Nomor 1, menghormati dengan mengangkat sembah. Jadi yang definisi pertama. Kedua, memuja atau sesuatu sebagai Tuhan atau dewa. Definisi kedua. Definisi ketiga, mengaku di bawah perintah atau takluk. Pertanyaan saya, Pak, beribadah dengan menyembah sama nggak? Beribadah itu ya itu apa namanya itu ya, beribadah itu berdasarkan liturgi ibadah tertentu ya, artinya ya maksud saya gini, beribadah itu boleh nggak disematkan kepada manusia? Beribadah boleh nggak disematkan kepada manusia? Ibadah ya, ibadah itu boleh nggak disematkan kepada manusia? Boleh nggak? Ya tergantung ibadahnya seperti apa. Loh, bukan, Pak. Iya, tergantung ibadahnya seperti apa, Pak Ardiansa. Oke, jangan ngarang sendiri, Pak. Kita pakai kamus gitu loh, Pak. Maksud saya gini, kalau diskusi itu jangan ngarang-ngarang. Kita pakai kamus ya, ibadah ya. Ibadah, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya atau ibadat. Nah, ibadah itu ternyata hanya bisa disematkan kepada Tuhan. Kepada selain Tuhan nggak bisa, gitu loh kesimpulannya. Oke ya, kita secara umum nih, ibadah itu hanya bisa disematkan. Ya, ibadah itu hanya bisa disematkan kepada Tuhan. Kalau kepada manusia, ibadah bisa nggak? Nggak bisa, karena ibadah ini konteks ibadah, apapun konteksnya, definisinya ibadah ini hanya bisa disematkan kepada Tuhan. Selain non Tuhan itu nggak bisa. Oke, sepakat ya? Nah, kalau menyembah, kalau sembah, nih ya, sembah ya, sembah itu apa sih? Pernyataan hormat dan khidmat dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10 lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu atau dengan menyentuh ibu jari ke hidung. Itu yang pertama. Kata kedua, kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Ternyata sembah itu bisa disematkan kepada orang, Pak. Bukan hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan bisa, kepada orang juga bisa. Bisa, ternyata bisa. Tetapi ibadah itu hanya disematkan kepada Tuhan. Hanya. Kalau sembah, ini bisa kepada orang, bisa kepada manusia, bisa kepada Tuhan. Ini definisi sembah itu apa coba? Kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Bisa kan? Bisa nggak? Iya. Bisa. Nah, kita cek sekarang. Kita cek. Tadi Bapak membawakan ayat berapa tadi ya? Mana ini? Sorry. Matius 4:10. Ya, oke, saya buka ya, Pak. Matius berapa tadi, Pak? Matius 4 ayat 10. Oke, nggak apa-apa lah, kita ganti di sini ya, Matius, nanti tak anu lagi. Matius 4 nomor berapa, Pak? 10 ya? Oke. Maka berkatalah Yesus kepadanya,
Anyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Waduh, kalau kesini kena lagi Pak ini Pak. Nih, kita baca satu-satu ya Pak ya. Yang ngomong ini siapa Pak? Yesus, betul? Yesus, betul? Betul. Kalau yang ngomong Yesus, maka Yesus sebagai orang keberapa? Orang pertama. Ya, orang ke-1. Ya, betul, orang pertama. Di sini lawan bicaranya Yesus siapa? Iblis, betul? Iblis, betul? Iya. Oke, iblis. Iya, Iblis sebagai orang lanjut aja biar saya dengarkan ya. Iya, siap. Iblis sebagai orang kedua, betul ya? Iblis sebagai orang kedua. Orang pertamanya Yesus, orang keduanya iblis. Oke. Anyahlah iblis sebab ada tertulis engkau ini iblis karena kamu itu adalah kata ganti orang kedua. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Di sini ada kata Dia, Pak. Dia ini kata ganti orang keberapa, Pak? Ya, kedua. Dia ini kata ganti orang ketiga, Pak, bukan orang kedua dong. Oh, ketiga. Orang ketiga. Kalau orang kedua itu kamu atau engkau, kamu, kau itu orang kedua. Tapi kalau orang ketiga ini Dia. Nah, pertanyaan saya, kalau ini memang Yesus adalah Allah, kalau memang Yesus adalah Allah, pertanyaan saya, Dia ini orang pertama atau orang ketiga? Pertama ya. Loh, Dia. Oh, ketiga tadi. Dia orang ketiga. Yesus orang keberapa? Ya. Ke-1. Orang ke-1. Sama nggak orang ke-1 dengan orang ketiga? Beda. Berarti yang dimaksud Yesus bukan Yesus ini. Berarti yang dimaksud Yesus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Berarti Allahmu yang dimaksud di sini bukan Yesus. Kenapa? Karena kalau sampai ini yang dimaksud Yesus, berarti kesimpulannya harus ini kata gantinya orang pertama. Kata ganti orang pertama apa? Dan hanya kepadaku sajalah engkau harus berbakti. Engkau berbakti. Kalau kata ganti orang pertama itu harus ku. Yesus orang pertama dan Yesus harus mengatakan ku. Tapi kalau di sini ada tulisan Dia, berarti kesimpulannya Yesus sedang menyuruh menyembah iblis kepada orang ketiga. Betul? Oke. Berarti bukan orang pertama, betul ya? Saya sekarang. Ya, silakan. Mantap. Oke, luar biasa. Mantap. Silakan, penjelasannya Pardiansyah mantap sekali. Oke. Jadi begini, Bro. Tadi saya udah jelasin bahwa Yesus itu kan satu pribadi dua natur. Tapi dari kalau dia berbicara dalam natur kemanusiaannya, ya otomatis dia meninggikan keilahiannya. Karena Yesus menekankan di sana bahwa yang disembah itu kan hanya Allah. Lalu pertanyaannya, kalau Dia adalah Allah, kenapa Dia tidak berkata sembahlah aku sebagai orang yang pertama itu tadi? Nah, sekarang perhatikan, Yesus kan berbicara dalam natur kemanusiaannya, Pak. Jadi kita menyembah Yesus bukan kemanusiaannya, tetapi bahwasannya Dia adalah Allah, maka kita menyembah Dia. Nah, jadi kata menyembah itu pun ya coba diperhatikan Pak Ardiansyah. Di situ hanya diberikan kepada Allah, tidak bisa diberikan kepada manusia. Jadi kalau kemudian kita melihat tadi contoh-contoh itu tadi bahwa penyembahan atau proskuneo itu diberikan kepada manusia, manusia yang sadar dirinya hanya manusia, dia menolak. Yang sadar dirinya bukan Allah, biarpun dia malaikat, dia menolak. Kata menyembah atau proskuneo di sana itu. Makanya tadi saya tekankan sekali itu di sana. Ya. Jadi kalau Yesus ini bukan Allah, Pak, kenapa Dia menerima penyembahan itu ketika Dia disembah? Bahkan di dalam Ibrani 1 ayat 6, ya kan? Di situ dikatakan, dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Bahwasannya itu Yesus disembah. Nah, jadi kalau Yesus itu bukan Allah, Dia hanya manusia, otomatis Dia menolak ketika Dia disembah. Ya kan? Jadi tidak ada masalah itu tadi.
kata Yesus itu tadi bahasa-bahasa yang itu jelas itu karena dia berbicara dalam natur manusianya. Oke, berarti yang disembah bukan natur manusia ya, betul ya? Iya dong. Oke, sepakat kita, sepakat? Sepakat. Ya. Sepakat, deal, oke. Saya buka data ya. Saya buka data nih, Pak. Saya buka data nih. Kenapa lemot banget ini? Kurang ajar sih, bentar Pak. Kacau. Udah makan malam Pak? Sebenarnya Pak Ardiansa simpel sebenarnya mengetahui bahwa Yesus itu adalah Allah. Iya Pak, iya. Iya Pak, sabar dulu Pak. Ini lemot ini loh. Saya tunggu bentar, aku restart dulu ya jaringanku bentar. Jaringanku aku restart dulu bentar. Lemot. Oke, kita restart ulang jaringannya. Menyambung, asik, terhubung. Kalau menghadapi orang-orang yang berilmu itu asik ya. Pardiansa ini kan orang berilmu ya. Makanya kalau saya menghadapi Pardiansa, kalau saya tidak bisa dikalahkan ya berarti saya lebih hebat dari Pardiansa ini. Ya mantap. Tapi bukan masalah benar atau masalah apa ini. Ini masalah dialog aja ya. Iya. Ya keimanan sendiri-sendiri lah ya nanti ya Pak ya. Ya Pardiansa udah debat sama yang lebih hebat itu tetap dia di situ di posisi itu. Ya. Oke, berhubung ya ini ya di Matius 2 yang dilahirkan itu kemanusiaannya, betul? Matius 2. Iya dong. Coba dibaca Matius 2 nomor 1, betul ya? Yang dilahirkan 11. Ya, Matius 2 nomor 11 ya. Bukan, dari ayat 1 dulu. Matius 2 dari ayat 1 ini lemot, Pak. Aku buka di ini lemot ya. Matius 2 ayat 1 coba dibuka, Pak. Itu yang dilahirkan itu yang dilahirkan tuh sisi ilahi atau sisi sisi manusia itu, Pak, yang dilahirkan. Sisi kemanusiaannya lah. Nah, kemanusiaan, baik. Sisi kemanusiaan. Bapak tadi mengatakan yang disembah itu bukan kemanusiaannya. Mari kita baca di Matius 2 kemanusiaannya. Mari kita baca. Oke ya. Maka masuklah mereka. Ya, Matius 2 nomor 11. Ya, silakan. Nah, ini Matius 2 nomor 1 saya baca ya. Saya baca ya. Dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Raja Herodes, orang-orang Maju dari timur ke Yerusalem. Betul ya, Pak? Nah, ini yang dilahirkan ini kan manusia. Udah. Kita ke ayat 11 sekarang, Pak. Ayat 11 sekarang. Iya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Yang kelihatan ini manusia bukan, Mbak? Ini tertulis manusia. Melihat, yang tertulis gini, melihat anak itu. Ini yang kelihatan ini manusia bukan? Ini yang kelihatan ini manusia bukan? Yes, manusia bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Waduh, yang disembah ternyata manusianya, Pak. Gimana? Ini loh, coba lihat. Dan melihat anak itu berarti yang terlihat ini adalah sisi kemanusiaan. Ternyata teman-teman, kata Pak Nover tadi yang disembah bukan kemanusiaannya, tetapi di Matius 2 nomor 11 di sini tertulis ya, masuklah mereka ini orang-orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Yang dilihat ini berarti manusia bukan Tuhan, yang dilihat loh ya. Oke. Melihat anak itu bersama-sama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Jediar, ternyata yang disembah manusianya. Gimana nih Pak Nover? Katanya bukan manusia. Ya, saya tahu. Silakan Pak Nover. Oke, gini ya. Saya tidak kasih
asumsi atau tafsiran saya atau kata-kata saya sendiri. Biar Alkitab yang menjawab itu ya. Siap. Silakan Pardiansa buka Yohanes 1 ayat 18. Ini dulu. Matius 2 ayat. Ya. Nah, ya itu nanti menjelaskan itu, Pak. Coba dulu Yohanes 1 ayat 18. Setelah itu nanti saya jangan lompat-lompat lah, Pak. Aduh, lompat-lompat. Enggak. Saya tidak lompat-lompat. Saya tidak lompat-lompat, tetapi silakan Yohanes 1 ayat 18. Ya, silakan bacakan aja di situ, Pak. Silakan bacakan di situ. Saya baca ya. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi memang betul yang dilihat itu kan natur manusianya. Manusia. Ya kan? Berarti manusia yang dilihat. Yang dilihat, yang kelihatan. Yang saya tanya yang kelihatan, bukan yang nggak kelihatan ya. Betul. Nah, yang kelihatan manusia. Betul. Yes. Bukan Tuhan. Yes. Betul. Yang kelihatan itu kan manusianya. Tuhan nggak bisa dilihat. Saya konfirmasi lagi. Saya konfirmasi lagi. Yang kelihatan ini bukan Tuhan. Betul? Oke, yang kelihatan bukan Tuhan. Yang kelihatan bukan Tuhan. Yang nggak kelihatan itu Tuhan, betul? Yes. Oke. Yeah. Yang disembah itu yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Ya, makanya gini loh, Pak. Saya jelasin supaya. Silakan, Pak. Silakan. Iya. Saya jelaskan supaya lebih puas, Pak Ardiansyah. Siap. Allah itu tidak bisa dilihat. Oke. Jadi kalau Pak Ardiansyah bilang yang kelihatan itu manusianya atau Allahnya, ya yang kelihatan itu ya manusianya, karena ini loh, Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata jasmani ini. Tidak bisa. Ya, jadi kemudian perhatikan kenapa saya kasih ayat Yohanes 1 ayat 18 itu. Memang kealahan itu tak terlihat. Tetapi natur manusia itu yang menyatakan yang tidak terlihat itu. Ya, berarti sepakat ya, yang kelihatan ini yang dilihat oleh orang Majus itu adalah manusia, sepakat? Yes. Bukan Tuhan, sepakat? Bukan Tuhan, sepakat? Iya. Oke, berarti yang disembah orang Majus bukan Tuhan, sepakat? Loh. Coba baca Matius 2 nomor 11. Coba dibaca. Di situ tertulis apa? Nih, aku bacain lagi ya. Matius 2 nomor 11. Nih. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Ingat, di situ ada tertulis gini, melihat anak itu. Saya ulangi lagi, di situ tertulis, saya nggak nafsir ya teman-teman ya, saya nggak mau nafsir. Di situ tertulis, bahkan Pak Novel juga konfirmasi ya. Di situ tertulis melihat anak itu. Anak itu tuh siapa, Pak? Yesus. Kelihatan tuh. Tadi Pak Novel bilang yang kelihatan itu bukan Tuhan. Sepakat? Iya. Sepakat? Ya karena Tuhan nggak bisa dilihat, betul? Nah, ya, oke, kita lanjut. Ya, jadi, kita lanjut. Bentar dulu. Ya, tunggu dulu sebentar, belum selesai. Ini belum selesai. Gelar ya, Pak. Iya. Oke, berarti manusianya ini bukan Tuhan, sudah diakui oleh Pak Novel. Ternyata yang kelihatan ini bukan Tuhan, udah diakui juga Pak Novel. Yang kelihatan adalah manusia bukan Tuhan, udah diakui oleh Pak Novel. Ternyata di Matius 2 nomor 11 apa tertulis di situ? Maka masuklah mereka itu orang-orang Majus ke dalam rumah itu dan melihat anak itu Yesus bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Ternyata yang disembah manusia, bukan Tuhan. Betul kan? Betul nggak saya? Iya. Betul nggak, Pak? Ya, betul dalam analisa Pak Ardiansyah sendiri. Mati kita. Itu tertulis, Pak. Itu tertulis.
Yes, yang apa Ardiansa analisa itu yang tertulis memang. Tetapi begini loh Pak. Makanya Saya nggak sengaja tadi menganalisa saya kasih- apa-apa, Pak. Saya nggak menganalisa. Saya hanya membaca. Oke. Saya tidak merubah. Saya tidak mengartikan. Saya tidak mentafsir. Enggak. Saya hanya membaca tulisannya. Ternyata di dalam tulisan itu lalu sujud menyembah Dia. Siapa yang sujud menyembah Dia? Orang Majus, betul? Ya, Orang Majus sujud menyembah Dia. Dia ini Yesus, betul? ya, Yesus ini yang kelihatan, betul? ya. Berarti nyembah Yesus itu manusia. yang kelihatan. Berarti Ya, nyembah Yesus manusia, itu yang betul? mereka lihat. Oke. Berarti nyembah Iya, yang manusia, kelihatan bukan itu nyembah kan Tuhan, manusianya. betul? Iya, jadi sebentar, Ya. sebentar. Saya sekarang ya. Iya, silakan. Nah, ini loh. Silakan. Jadi Allah itu tadi udah jelas sebenarnya, udah simpel, udah bisa dipahami dengan benar ini ya, bahwa Iya, Allah iya, itu Pak. tidak bisa terlihat. Tetapi kita tidak bisa menyangkalin bahwa natur manusia Yesus yang notabene itu adalah Allah itu sendiri, karena Allah menjadi manusia kan begitu. Loh, Jadi Allah kemanusiaannya itu Allah berinkarnasi menjadi- jadi manusia. Oke, Iya. saya tulis ya Pak. Bentar. Allah Ya, ditulis menjadi dulu. manusia. Saya tulis. Tapi biar dulu selesai saya sampaikan. Iya, lanjut Pak. Lanjut. Saya tulis Pak. Iya. Jadi begini ya. Jadi teman-teman, bahwasannya memang Allah itu dalam hakikatnya tidak bisa dilihat oleh mata, karena Allah itu kan roh, ya kan? Jadi bagaimana bisa dilihat? Tetapi Allah yang adalah roh itu menjadi manusia sehingga bisa dilihat dalam natur manusianya. Jelas yang Oke. dilihat itu adalah natur manusianya. Tetapi natur manusia itu menyatakan yang tidak terlihat itu. Makanya saya tadi kasih itu surat itu sama Pak Ardiansa dan juga kepada teman-teman supaya memahami ayat itu gitu loh, dan juga di dalam Kolose 1 ayat 15 ya. Ia atau Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi sebenarnya memang betul kalau kita membaca ayat itu tadi Pak ya. Saya sudah tulis juga di sini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Mereka melihat dengan mata jasmani mereka ya, natur manusia itu, yaitu Yesus itu. Lalu mereka sujud atau proskuneo. Jadi bahwasannya Yesus itu juga adalah Allah. Sebentar dulu. Bahwasannya Yesus itu adalah Allah, mereka menyembah Dia. Ya. Oke. Nah, Oke. jadi kita tidak bisa memisahkan kedua natur ini. Siap. Tapi kita Siap, Pak. bisa membedakan dalam karya. Saya rasa Pak Ardiansa sering mendengarkan ini dalam banyak dialog kepada teman-teman yang lain, bahwa dalam satu pribadi ada dua natur yang tidak terpisah tetapi bisa dibedakan dalam karya. Nah, ilahi ini tadi seperti ini sudah semacam dipisahkan sama Pak Ardiansa, karena secara logika yang dilihat itu siapa? Ya Yesus, manusianya. Yes, manusianya. Lah di mana Allahnya? Nah, Allahnya tidak bisa, natur Allah dengan natur manusia kan tidak bisa dipisah di situ. Ya, Tapi bagaimanapun juga dalam natur manusia kita bisa melihat Allah, karena Yesus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Ya, gantian ya Itu Pak. tadi. Gantian ya. Oke, Tepuk silakan. tangan dulu teman-teman. Ayo, Bagus lagi. ini. Pak Nover ini bagus. Saya suka diskusi dengan Pak Nover tuh, karena beliau bukan Ya. penghujat. Pak Nover, ini pesan saya Pak Nover, lain kali kalau ada penghujat di komalnya Pak Nover, turunin meskipun Kristen. Turunin. Oke, Sama betul. saya juga gitu. Kalau sampai ada teman-teman muslim, kalau ya, jika ada teman-teman muslim yang menghujat Yesus, nggak pakai pikir panjang Pak, diem saya, tapi jari saya yang bergerak saya tendang gitu. Gitu Pak. Oke. Jadi harus fair kita ya, harus fair ya Pak ya. Oke ya. Ya, kita balik Pak Ardiansa, kameranya. bentar dulu Pak Ardiansa. Ya. Sampai jam 8 nanti kita berhenti Pak ya. Oke, boleh. Karena saya Siap. ada kegiatan sampai jam Siap. 8, Siap, Pak. jam 20. Siap. Oke. Bukan apa? 20 ya, 20.00 ya. Ya, oke. Di sini saya tulis, Pak. Saya tulis di sini Allah menjadi manusia. Nah, yang kelihatan ini yang Allah atau yang manusia, Pak? Yang kelihatan. Manusia Pak. Manusia, oke. Ini ya manusia ya. Ini kelihatan ya. Iya. Kelihatan. Oke. Yang Allah ini tidak terlihat ya, Pak?
Tidak, Iya. tidak kelihatan. Oke. Yes. Tadi Bapak mengatakan yang manusia ini, yang kelihatan ini bukan Tuhan ya, yang kelihatan ini ya, betul ya? Manusia, kemanusiaannya bukan kealahan. Bukan Tuhan. Ya. Ayo, oke, saya tulis bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oke, ini menjadi, saya turunkan ke bawah. Tetap menjadi. Nah, yang tidak kelihatan ini Tuhan bukan, Pak? Yang tidak kelihatan itu, Iya, Tuhan bukan? Iya, Tuhan bukan? Tuhan itu di apa dulu? Tuhan itu kan Allah Tuhan. ini loh, Allah. udah gini aja biar cepat. Allah ini Tuhan bukan? Iya, Allah itu pasti Tuhan. gitu dong. Tapi Tuhan Ya. belum tentu Allah, Pak. Iya, intinya yang Allah ini kan Tuhan. Allah itu udah pasti Tuhan. Tuhan belum Oke. tentu Allah. Iya, ya udah Tuhan. Jadi kalau Bapak mengatakan Allah menjadi manusia, Allah ini tidak kelihatan ini Tuhan, tetap menjadi manusia ini kelihatan dan yang kelihatan ini bukan Tuhan. Berarti Bapak mengatakan Allah atau Tuhan menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Tuhan menjadi bukan Tuhan. Nah, kena sendiri. Ini jawaban Bapak, bukan jawaban saya. Ini loh, ini jawaban Pak Nover sendiri, bukan jawaban saya. Tugas saya hanya nulis. Saya tadi tanya. Lanjut. Saya tadi tanya sebentar. Aduh, baterai habis, sebentar aku cek dulu ya, aku ngecas. Oke ya. Allah menjadi manusia. Saya tulis sesuai dengan perkataan Pak Nover. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Oke. Saya tanya Pak Nover, Allah ini kelihatan tidak? Oh, tidak kelihatan. Saya tulis tidak kelihatan. Saya tanya, manusia ini kelihatan nggak? Oh iya, kelihatan. Saya tanya lagi, manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Pak Nover bilang, yang manusianya bukan Tuhan. Oke, saya catat bukan Tuhan. Nah, yang Allah ini Tuhan bukan? Oh ya, Allah itu pasti Tuhan. Tapi Tuhan belum tentu Allah, kan gitu tadi. Saya catat ini. Oke, berarti Tuhan. Nah, menjadi ini tetap saya turunkan menjadi. Ya. Berarti kalau Bapak mengatakan Allah menjadi manusia, berarti atas jawaban Bapak sendiri, Bapak memahami Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Gimana Pak? Ketika Tuhan menjadi bukan Tuhan, sebutannya apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Gimana Pak? pusing Bapak. Minum paramek dulu Pak. Coba, logis gak ini Pak? Sudah ya. Iya, silakan. Oke, tampilkan aja tulisan itu Pak Pardian. Oh, saya tampilkan. Gimana? Dah. Jadi saya tadi bilang kita kan pakai bahasa kita di dalam memahami kebagaimanaan Allah itu, dan kita mengakui bahwa tidak ada bahasa yang sempurna dalam menjelaskan kebagaimanaan Allah itu Pak Ardiansyah. Iya, Jadi iya. kalau kemudian kita ya berfokus pada bahasa secara logika, maka konsekuensinya seperti itu, kadang membingungkan, tetapi tidak sebenarnya kalau misalnya kita ya secara logika. Tetapi kalau kita memahami kebagaimanaan Allah itu, ketika Allah menjadi manusia, itu kan Iya. itu kan ada kata ketika Allah menjadi manusia, bukan berarti dia berhenti menjadi Allah atau menjadi manusia total, bukan Allah lagi. Tidak demikian. Karena perhatikan kata-katanya itu ya. Allah menjadi manusia, logikanya loh ya, sama seperti peribahasa nasi jadi bubur. Iya. Nah, artinya setelah jadi bubur dia bukan nasi. Ya itu saya aku itu logikanya. Makanya kalau diterapkan ya penjelasan mengenai Allah menjadi manusia, maka resikonya seperti itu tadi. Namun kita harus memahami, makanya kita harus memahami bahwa ketika Allah menjadi manusia tidak berubah dalam kealahannya.
Dan bukan berarti ketika dia menjadi manusia, ya, dia bukan Allah, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia itu dalam kemanusiaannya yang bukan adalah Allah. Kita bisa melihat Allah itu karena Allah itu telah menjadi manusia. Oke, Pak. Oke, Pak Nover. Oke, baik. Tadi Bapak mengatakan secara logika itu membingungkan, betul ya? Ya. Baik, saya tulis ini, Pak. Saya tulis beberapa poin secara logika membingungkan. Saya tanya kepada Bapak, kalau logika ini akal sehat atau akal sakit, Pak? Logika. Itu tadi secara logika membingungkan kata menjadi itu. Iya, Pak, iya. Maksud saya gini loh. Jadi tidak membingungkan dalam penjelasan secara utuh, tetapi kata menjadi itu yang saya Pak, maksud. Iya, maksud saya gini loh, Pak. Logika ini akal sehat atau akal sakit gitu aja? Jelas. Akal sehat atau akal sakit? Akal sakit. Akal sehat, Pak. Oke, akal sehat. Nah, saya tulis ya, akal. Iya. Akal sehat. Saya tulis nih, Pak. Akal sehat ini terbatas enggak, Pak? Iya, sabar dulu. Nanti ya. Saya tulis dulu ya, Pak. Terbatas juga, Pak. Iya, siap. Secara akal logika sehat sama dengan terbatas. Iya, siap, Pak. Saya siap. Membingungkan, saya tulis dulu biar nggak lupa. Oke. Jadi secara akal sehat, konsep ketuhanan Bapa itu membingungkan, betul? Ya, betul. Oke, secara akal sehat. Sekarang saya tanya, apa lawan kata dari akal sehat? Lawan katanya sehat apa? Lawan katanya sehat. Akal sakit. Akal sakit. Oke. Saya tulis, Pak. Ya. Akal sakit. Ya. Oke. Apa lawan katanya membingungkan? Tidak membingungkan, betul ya? Ya, tidak membingungkan. Tidak bingung. Oke. Tidak bingung. Baik. Oke, berarti iman Bapak ini secara akal sakit tidak bingung ya, tidak membingungkan, betul ya? Karena secara akal sehat, konsep ketuhanan Bapak membingungkan. Baik, saya ikutin. Ya. Ternyata menurut sabar dulu, Pak. Ternyata kebalikan dari akal sehat adalah akal sakit. Bapak udah jawab. Kebalikan daripada membingungkan ya tidak membingungkan. Bapak udah jawab. Berarti kesimpulannya keimanan Bapak itu adalah secara akal sakit yang tidak membingungkan, betul? Bentar. Iya. Kita Pak Ardiansyah juga harus mengaku ya. Begini Pak Ardiansyah, coba garis bawahi itu akal sehat itu. Akal sehat, saya garis bawahi. Iya. Kasih tanda panah menuju ke bawah. Tanda panah gimana maksudnya? Gini. Iya, garis ada terus. Enggak lewati huruf itu Pak Ardiansyah. Ini dilewati begini. Iya. Nah, terus Oke, kasih terbatas, tulis Pak. Terbatas baik. Baik. Ya. Terbatas. Oke. Kalau akal sakit tidak terbatas ya. Sepakat dulu kita. Ya. Oke. Nah, biar adil. Kalau akal sakit tidak terbatas. Oke, akal sakit tidak terbatas. Oke, baik. Silakan, Pak. Ya. Mau kemana? Jadi sekarang minta tolong dulu Pak Ardiansyah. Itu tadi lingkari dulu terbatas itu. Terbatas dilingkari, oke. Iya, oke. Tulis di sampingnya itu Allah. Di samping mana? Di samping sebelah kiri. Oh, sini. Ya. Oke, terus Allah itu tidak terbatas, kan begitu? Tenang aja Pak, nggak apa-apa. Loh, gimana maksudnya? Ya, ini terbatas tulisannya, Pak. Iya, makanya sebentar dulu Pak. Bentar. Allah itu tidak terbatas. Saya tulis di mana itu? Itu saya tulis di mana? Enggak usah ditulis. Tidak usah. Nggak usah ditulis. Ya, lanjut. Ya.
Jadi saya hanya minta tolong sama Pak Ardiansyah aja, tampilkan aja dulu. Allah itu akal sehat kita sebagai manusia mengakui tidak terbatas. Lalu kalau kemudian kita melihat akal sehat manusia, sehat-sehat apapun akal manusia tetap terbatas. Sehingga ketika tidak memahami Allah itu, maka ada manusia mengatakan ini tidak waras atau sakit. Ya jelas itu deritanya manusia. Tetapi sebenarnya kita harus mengakui bahwa bahwasannya keterbatasan logika yang sehat itu ya mestinya kita harus akui memang itulah kebenarannya. Justru kalau Allah itu masuk akal, Allah itu tidak benar. Iya. Oke, tepuk tangan dulu Jadi teman-teman. kalau misalnya Allah yang besar itu masuk akal, masuk ke yang terbatas, nah itu sudah tidak beres. Oke, baik. Baik, kita sepakat dulu bahwasanya dari sini tadi Bapak tidak sepakat menggunakan logika karena secara logika membingungkan, betul ya? Alias secara akal sehat. Iya, maksudnya secara akal sehat membingungkan, tetapi secara akal sakit tidak membingungkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, iman Bapak itu apakah berada di secara akal sehat atau secara akal sakit? Yang mana iman Bapak? Di akal sehat lah. Kok jadi akal sehat? Kok jadi akal sehat? Tadi katanya membingungkan akal sehat. Akal sehat yang terbatas. Akal sehat terbatas. Iya, akal sehat itu terbatas. Nah, Allah terbatas nggak? Allah terbatas nggak? Ya tidak. Tidak terbatas. Ini akal sehat apa akal sakit? Akal sehat itu terbatas itu aja. Bukan. Maksud saya, yang tidak terbatas, ini akal sehat apa akal sakit ini tulisannya nih? Yang tidak terbatas. Ya, ini loh tidak terbatas. Kan akal sehat terbatas. Berarti akal sehat tidak terbatas, betul? Ya, saya nggak bilang akal sehat tidak terbatas loh. Justru akal sehat itu terbatas saya bilang. Oke, baik. Saya tanya kepada Bapak sekarang. Kalau akal sehat terbatas, pertanyaan saya, akal sakit terbatas atau tidak? Bukan berarti akal sehat itu sakit. Akal sehat itu terbatas sehingga mengalami sesuatu kebingungan. Berarti kesimpulannya Bapak juga bingung dengan konsep ketuhanan Bapak sendiri. Tidak. Loh, iya kan, akal sehat yang terbatas itu membingungkan. Ini perkataan Bapak sendiri loh. Betul kan? Nih. Secara akal sehat yang terbatas itu konsep ketuhanan Bapak membingungkan, betul? Iya. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, konsep ketuhanan Bapak apakah secara akal sehat atau secara akal sakit? Iya, begini Pak, begini. Jawab dulu dong. Begini. Iya, gimana Pak Nover? Silakan Pak. Kalau hanya bermodalkan akal sehat, Pak. Kalau hanya bermodalkan akal sehat, saya berani mengakui itu membingungkan dan bisa itu sakit. Tetapi kami tidak hanya bermodalkan akal sehat karena terbatas, maka ada Roh Kudus. Nah, itu bedanya kita, Pak Ardian. Oke, berarti kesimpulannya Bapak bukan hanya menggunakan akal sehat tapi akal sakit juga, betul? Loh, lawan kata sehat apa? Sakit kan? Iya, jadi begini Pak. Iya. Ada dua kelompok Pak Ardiansyah. Pak Ardiansyah bisa menuduhkan itu kepada kami, misalnya kepada saya ya. Akal yang terbatas itu berarti sakit, berarti tidak waras. Karena terbatas, jadi membingungkan. Loh, Oke, itu bisa diberikan, akal sehat terbatas. Bisa diarahkan, ya. Akal sehat terbatas. Akibatnya karena terbatas itu untuk memahami Allah dalam keterbatasannya itu membingungkan. Memahami Allah dengan akal yang terbatas itu memberikan kebingungan, rasa sakit. membingungkan. Ya, itulah ya.
Membingungkan. Nah, itu diberikan, itu dikatakan kepada orang-orang yang memang hanya bermodalkan akal sehat, Pak Ardiansyah. Oke, tepuk tangan Tetapi dulu. kami tidak hanya bermodalkan akal sehat. Akal sehat. Saya Oh dengan ya. Saya dengan Pardiansa adalah manusia, sama-sama kita manusia. Siap. Cuma perbedaan kita itu bukan hanya bermodalkan akal sehat. Kalau Pardiansa kan bermodalkan akal sehat saja, yang terbatas itu. Tetapi ada Roh Kudus yang membantu kami untuk mengenal kebagaimanaan Allah itu. Oke. Nah, itu tidak mampuan Menurut- kami. Roh Kudus kan iman, Mbak. Iya kan? Iman kan Roh Roh Kudus? Kudus itu- Iman kan Roh Kudus? Apa? Iya, berdasarkan keimanan kan maksudnya kan? Kan kepercayaan kan itu kan? Betul kan? Betul kan? Nah, artinya Roh Kudus itu kan yang membantu kita, menerangi hati kita, membimbing Iya, itu kan kita keimanan, Pak. supaya kita mampu melintasi keterbatasan akal sehat yang itu tadi. Iya, kesimpulannya Roh Kudus itu kan keimanan. Nah, kan? Betul kan? ini Malikil dibawa ketawa. Oke, silakan lanjut. Enggak, maksud saya gini, Roh Kudus itu kan keimanan saudara kan, bukan keimanan saya, kan gitu kan? Maksudnya saya nggak mengimani Roh Kudus itu Tuhan, tapi Bapak mengimani Roh Kudus Tuhan, itu kan keimanan Bapak, betul nggak? Sekarang begini saja, Pak, supaya mudah Pak Aryan. Dijawab dulu. Saya bisa melihat diri saya. Gini loh, Pak. Iya, Kalau iya. kita sama-sama, Pak, kalau kita sama-sama hanya bermodalkan akal sehat, maka saya masuk di posisi Bapak Ardiansa sekarang menganut apa yang Pak Ardiansa imani. Tetapi nggak kalau perlu, Pak. kemudian saya enggak begini. Kalau kemudian saya tetap teguh di dalam Kristus dan dapat pengenalan yang jauh beda dengan Pak Ardiansa, berarti itu satu tanda bahwa saya tidak hanya bermodalkan akal sehat yang terbatas. Ada Roh Kudus dalam diri saya. Oke, Itu. Roh Kudus itu keimanan, betul ya? Roh Kudus itu justru itu yang membimbing kita dalam iman yang benar itu. Iya, iman kan? Oh, bukan, tapi Bapak pribadi tadi bilang yang membimbing kita dalam iman. Nah, iman kan? Lah ya sudah iman berarti. Loh. Gimana ya? Bapak kok lupa sendiri? Bapak barusan ngomong bahwasanya Roh Kudus itu membimbing kita dalam keimanan. Bapak sendiri ngomong Iya. barusan. Pembimbing. Lah iya, pembimbing pada iman. keimanan. Iya, pembimbing iman itu loh. Nah ya, Pembimbing pertanyaan untuk kita saya, bisa oke. mendapat iman yang benar. Pertanyaan saya, iman Ya. Bapak itu berlandaskan akal sehat atau akal sakit? Saya tanya. Luar biasa Pak Dua-duanya, Nobel ini Pak. ya. Mantap lah. Gini Pak Ardiansa. Kita tetap menggunakan akal sehat. Kita tetap menggunakan akal sehat. Tapi Oke. kalau kami memiliki Roh Kudus, maka kami dibimbing oleh Roh Kudus melintasi akal sehat yang terbatas itu. Tapi tetap Makanya menggunakan saya sama akal sehat sekali- kan? Tetap menggunakan akal sehat kan? Tetap menggunakan akal Tetap sehat kan? dong. Oh, berarti membingungkan kan? Kalau hanya bermodalkan akal sehat itu yang saya maksud. Tetapi faktanya kan kita melihat kita beda iman, kita beda pengenalan akan Yesus. Meskipun juga saya menjelaskan seperti apa pemahaman saya kepada Pak Ardiansa, saya tidak bisa mengerjakan peranan Roh Kudus yang dia kerjakan di dalam diri saya. Karena Oke. saya bukan Roh Kudus. Oke, Akan berarti begitu. Roh Kudus yang Bapak imani sebagai Tuhan kan gitu kan? Roh Kudus kan Bapak imani sebagai Tuhan, betul ya? Ya, dia adalah Allah itu. Oke. Roh Kudus Anda imani sebagai Tuhan, Anda ya bukan saya. Roh Kudus Anda imani sebagai Tuhan itu, apakah ini pertanyaan ini? Apakah keimanan Anda terhadap Roh Kudus itu apakah sesuai dengan akal sehat atau akal sakit, Pak? Saya tanya sekarang. Kalau saya akal sehat, kalau saya beriman kepada Allah karena akal sehat. Nah, sekarang saya tanya, Bapak beriman kepada Roh Kudus itu sesuai dengan akal sehat atau akal sakit? Ya nggak apa-apa. Yang penting Iya. gini Pak Ardiansa, saya beriman kepada Yesus semua itu karena
pimpinan Roh Kudus, dan itu merupakan kasih karunia, Pak. Jadi sekarang kalaupun ada banyak teman-teman yang berbeda iman dengan saya, termasuk Pak Ardiansa, saya tidak menilai itu, karena kalau tidak ada Roh Kudus pun dalam diri saya sama dengan Bapak Ardiansa. Nah, di sini saya melihat perbedaan, ya. Saya sekarang sudah melihat perbedaan, ya, meskipun saya menjelaskan, apalagi saya terbatas dalam hal apapun, ya enggak bisa. Artinya ya saya cukup, ya udahlah, itu kita teman, kita tetap berdialog. Nggak ada masalah, Pak. Perbedaan itu jangan sampai memecah belah. Kalau saya begitu, kalau orang dewasa gitu, Pak. Kalau orang dewasa gitu, perbedaan jangan sampai memecah belah. Saya nggak ada masalah. Saya meskipun Bapak mengimani Tuhan menjadi bukan Tuhan, itu bukan masalah saya. Itu betul kan? Itu bukan masalah saya. Saya sangat menghormati Pak Nover. Saya sangat menghargai Pak Nover. Bahkan kata-kata Pak Nover dari tadi nggak ada yang menghujat sama sekali. Luar biasa loh. Luar biasa loh, teman-teman. Luar biasa. Jadi saya harap begini Pak Nover. Ada pepatah yang mengatakan begini. Kalau kita bergaul dengan orang yang menjual parfum, maka kita ikut wangi, Pak. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang menjual ikan, kita ikut amis, Pak. Betul nggak? Yes. Saran Pak Nover, kalau memang mau bergaul dengan teman-teman Kristen, bergaulah dengan orang yang bukan penghujat. Jangan pernah naikkan si Aisyah yang penghujat itu. Itu penghujat itu, Pak. Itu penghujat. Saya katakan penghujat. Jangan pernah bergaul dengan penghujat. Itu saran dari saya, Pak. Oke, thank you Pak. Thank you Pak Ardiansa. Saya berterima kasih sudah bisa berdialog dengan saya. Ya, terima kasih Pak. Walaupun secara ilmu tidak sebanding, ya, tapi terima kasih sudah bisa bersama dengan saya untuk berdialog. Oke. Terima kasih Pak Nover. Pak Ardiansa. Thank you. Tuhan berkati teman-teman yang di bawah juga. Terima kasih. Luar biasa. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Nover. Terima kasih Pak Nover. Oke. Thank you. Terima kasih. Wah, luar biasa. Gimana ini selanjutnya Pak Ardiansa? Ya, tinggal keluar aja, bisa kan? Keluar aja, bisa. Oh, oke, baik. Oke, thank you ya Pak ya. Selamat malam. Oke, siap. Pak Ardiansa. Thank you Pak Nover. Wah, luar biasa, mantap. Beliau baik, teman-teman. Jadi saya mau bukan nyerah, ya bahasanya kan kalau diskusi itu kan ada pertanyaan untuk penyerangan kan. Tapi aku nggak tega gitu loh, teman-teman. Jadi saya sangat menghargai beliau gitu, karena beliau baik loh. Gimana coba? Beliau baik loh. Mau ngatakan beliau nggak baik, enggak, beliau baik gitu loh. Luar biasa. Oke, silakan, saya persilakan teman-teman Kristen atau Muslim, boleh saya persilakan untuk naik. Mungkin ada moderator nggak di bawah? Bantu dong naikin, lemot. Ya tadi kan secara logika membingungkan. Saya tanya logika akal sehat apa akal sakit? Oh, akal sehat logika. Oke. Berarti secara akal sehat itu membingungkan. Iya. Nah, berarti konsekuensinya secara akal tidak sehat atau akal sakit tidak membingungkan. Iya. Nah, berarti imannya yang mana? Yang membingungkan atau yang tidak membingungkan? Oh, yang tidak membingungkan. Berarti secara akal sakit jadinya. Tapi nggak apa-apa, beliau baik, teman-teman. Beliau baik, luar biasa. Saya salut sama beliau. Oh ya, ada siapa ini? Son of God. Ini silakan. Yeah. Oke. Open cam dulu dong. Saya nggak bisa open cam. Oh, bisa. Bisa. Coba open cam dulu. Saya tidak bisa karena saya ada hal-hal yang saya hindari begitu. Loh. Wah, nggak fair dong, saya open cam, mana nggak fair dong. Biasanya kan saya naik di rumah abang kan saya nggak open cam juga. Kapan pernah naik di room saya? Kapan? Nggak pernah di room saya, di room yang lain. Ini room saya, Bang. Saya tadi sama Pak. Saya tadi. Abang lupa mungkin ya, pernah saya dibuatkan live ya dengan tema Son of the God. Saya tunggu kamu. Oh iya, saya lupa. Iya, saya lupa. Iya. Iya. Gimana kalau nggak bisa open cam? Nggak seru lah. Iya, maksud saya kan diskusi kan. Iya, tadi Pak Nover atau Pak Sword open cam juga loh. Nggak dia kan tidak naik seperti di Komal. Dia itu kan TK itu. Saya yang ngajak dia soalnya.
Ya, Saya iya. yang ngajak PK saya. Ayo Pak, kita PK. Oh, gimana itu PK? Tak jelasin begini Pak. Kalau PK tuh harus sendiri-sendiri. Oh, gitu. Ya udah, ayo aku tak turun dulu, aku mau live. Nanti Bapak saya undang, nanti diterima. Oh ya. PK akhirnya gitu loh. Ya udah, ya, kalau gitu lain kali aja lah Bang ya. Ya, oke lah. Tapi tadi menarik gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti lain kali kita bahas ya. Iya. Oke. Oke lah. Siap. Oke, thank you ya. Thank you. Tetap Oke, jadi orang siap. baik, Bang. Tetap jadi orang baik. Jangan jadi penghujat ya. Tetap jadi Kristen yang baik. Itu. Siap. Iya. Oke, mantap. Ya, yang Kristen naik open cam ya. Alamak. Jangan yang nggak open cam. Open cam. Halo, Bedigas. Open cam, Bang. Halo, Open cam. gak bisa rusak. Alamak. Muslim Kristen. Lim, Oh, Muslim. Ada yang mau disampaikan? Silakan. gak cuman aksen teh. Gimana? Mau ikutan aja, ada topik apa? Gimana, Bang? Mau ikutan aja, ada topik apa? Oh ya, ini topiknya saya lagi menunggu teman-teman Kristen, Pak. Oh ya udah, turun ya. Ya, makasih ya. Yoi. Yuk, mantap. Udah sembuh Bang dari batuk. Alhamdulillah. Aku syukuri apapun nikmat Tuhan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa teman-teman muslim yang mau naik, mau menyampaikan sesuatu, boleh silakan. Saya kasih waktu karena setiap kali saya setelah diskusi saya pasti memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain gitu kan. Jangan minta up Bang, ditekan itu ada multi. Jangan minta up. Ditekan itu ada multinya itu. Penghujat takut on cam, iya. Saya maunya open cam. Kalau nggak open cam, lama. Kemana? Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita luar biasa. Beliau memang bagus sih. Cara diskusinya juga bagus. Makanya dia tadi aku tawarin kan, mau pakai timer atau enggak gitu kan. Beliau bilang enggak usah pakai timer gitu kan. Ya udahlah. Kita undang Carolina Sitepu. Siapa tahu. Nih, Kristen juga dia. Biasanya bilang gitu kan. Halo. Carol. Halo. Halo. Ngapain kau itu? Bergitar kau rupanya. Iyalah, kenapa emangnya? Emang bisa bergitar? Nggak bisa. Coba kunci C mayor B minor D ya coba. Nggak bisa aku, nggak bisa. Oh, nggak bisa kau pegang gitar. Action aja, action. Action aja. Oke. Ayo diskusi yuk. Diskusi apa? Yesus bukan Tuhan. Hah? Yesus Kristus Tuhan. Kata siapa? Kataku. Ngarang sendiri berarti. Mana dalilnya? Yesus lah, masa kataku. Aku dan Bapa dan satu. Loh. Yohanes 1 ayat 1. Berarti kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti Yesus Tuhan juga. Yesus Tuhan Ya. gitu. Oh, Ya. gitu. Oke, aku tunjukkan ya. Nih, aku tunjukkan. Yohanes. Tunggu bentar. Yohanes. Bentar ya. Ini. Iya, aku tunjukkan nih pakai data. Aku pakai data. Bentar ya. Nih. Nggak
berarti Tuhan juga ya kan. Nah, kita cek nih. Yohanes 17:21. Kata Yesus, supaya mereka ini murid-murid Yesus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-muridnya juga Tuhan juga. Wah, itu beda pengertiannya. Loh, ini loh, supaya mereka menjadi satu ini loh. Aku di dalam Tuhan karena aku percaya Yesus. Aku di dalam Tuhan karena aku percaya Yesus. Dan Yesus ada di dalam hatiku. Nah, itu dia artinya. Yesus sendiri mengatakan, Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu sabar makanya saya dulu. kasih tahu ke kamu. Artinya gitu. Sabar Ketika orang dulu. percaya pada Yesus, pada Allah, dia ada di dalam Tuhan. Dalam Bukan itu kebenaran. pertanyaan saya. Kan tadi Anda mengatakan aku dan Bapa Itu adalah artinya satu. saya jelaskan ke kamu. Iya, Siapa gantian namamu? Siapa namamu gantian sih? ngomongnya. Adrian ya? Iya, gantian Gantian. ngomongnya. Ngomongnya gantian Gantian, dong. kan? Ngomong terus. Adrian. Ada nama Adrian. Ardian Syah. Nah, aku kenal kan Adrian kan? Iya, saya memang terkenal. Santai aja. Tahu. Iya, santai. Tadi mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dengan ayat itu menyatakan Yesus adalah Tuhan. Sama berarti kata Yesus Tidak, supaya beda lah, mereka dengerin dulu. Beda, sama aku jelasin ke kamu. Gantian Aku dong udah. ngomongnya. Masa Makanya ngomong aku terus? jelaskan, maka aku terangkan Ya ke sabar, aku kamu. ngomong dulu, gantian. Jadi, kita harus percaya ketika berikutnya percaya. Alamak, ngomong sendiri nih Dia sudah di gimana dalam ini? Tuhan, begitu maksudnya. iya, gantian Kemudian, ngomongnya. Tuhan ada di dalam hati mereka. Beda Alamak. dengan percayaan Yesus. Ngomong Beda sendiri, lah. nyerocos saja terus kayak Vespa. Beda, Gantian beda. ngomongnya, oi. Itu beda. Iya, gantian ngomongnya. Gantian ngomongnya. Makanya aku ganti- pikir itu, aku udah ngerti aja itu. Aku udah ngerti aja itu. Alamak. Iya, gantian ngomongnya. Makanya udah sering aku baca, aku sudah tahu itu, maka aku jelaskan ke kamu. Ya, Aku kalau memang Anda mengatakan aku dan Bapak adalah satu, berarti Anda harus konsisten dengan perkataan itu. Artinya itu apa? beda, di Kalau dalam, memang kan? Yesus Dalam mengatakan arti supaya beda, mereka satu semua artinya beda. menjadi satu, Pengertian sama Yesus seperti menyatakan Engkau bahwa ya satu itu Bapa beda. sama. Ingat, Pengertian di sini dikatakan Yesus bahwasanya menyatakan sama bahwa seperti Yesus itu Engkau berbeda, ya Bu. Bapa Kan? di Beda, dalam beda. aku Beda, dan beda, aku beda. di dalam Engkau. Beda, Agar beda, mereka beda. juga di dalam kita. Beda, Ternyata beda. murid-murid Yesus itu ada di dalam Yesus. Ada di dalam Yesus dan juga ada di dalam Bapa. Gantian ngomongnya, makanya jangan nyerocos terus. Saya mute dari sini, nggak kedengeran kan suaramu dari sini, mampus. Ngomong sendiri loh. Saya mute kan akhirnya dia di sini. Saya mute, lu mau ngomong apa nggak kedengeran gitu loh. Terserah mau ngomong apa. Dasar penipu. Penipu coba. Gimana nggak penipu coba teman-teman? Dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Giliran dikasih ayat, Yesus yang mengatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa. Sama, ingat, sama seperti Engkau ya Bapa. Sama Bapa ternyata. Murid-muridnya di dalam aku dan aku di dalam Engkau, sama-sama Tuhan ternyata muridnya. Berarti Tuhannya ada berapa? Ada 12 ditambah Yesus, ditambah Roh Kudus, ditambah Bapa. Ada 15 Tuhan murid. Aduh, nggak berilmu, cuman ngoceh aja. Kacau. Udahlah, males aku yang sama kayak gini. Dah, kau pergi aja lah ke neraka. Gimana caranya? Gimana caranya nih? Nah, ini gini ya. Yalah. Bodoh amat. Aduh. Aduh. Udah kelihatan sekarang. Bodoh amat. Gitu aja masih nyerocos.
Gak jelas. Gelap. Udah kelihatan teman-teman. Udah kelihatan belum? Masih gelap? Masih gelap gak? Udah kelihatan gak? Coba kita cek di YouTube ya. Oke ya. Oke ini oke apa? Oke udah kelihatan apa belum? Coba kita cek di YouTube kita. Teman-teman jangan lupa di follow YouTube-nya Bang Ardi. Ya Bang Ardi ya YouTube-nya. YouTube-nya Bang Ardi ya Bang Ardi gitu kan. Lalu sama nyerocos ya kalah lah aku. Yang mending turun lah. Bodoh amat dibilang kabur. Daripada tenagaku habis buat gituan, nggak penting juga. Teman-teman nonton di YouTube ya. Nonton di YouTube teman-teman. Ini yang nonton 27 orang nih. Alhamdulillah masih dikasih orang. Teman-teman di YouTube, assalamualaikum semuanya. Halo, Mbak Su. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya, Bang? Ya betul. Oh ya, ada yang dibahas. Mau disampaikan? Ada Pak Ustadz.